Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami sedang bersama Ustadz Kausar ingin bertanya beberapa pertanyaan kepada beliau. Kepada Ustadz Kausar kami ingin bertanya, bagaimana pandangan Islam terhadap ilmu pengetahuan dan sains? Iya, ilmu pengetahuan itu merupakan peradaban. Di situ muncullah peradaban manusia, ilmu pengetahuan. Kemudian peradaban Islam itu kan, dan kita sebagai umat Muslim tentu dituntut untuk menuntut ilmu pengetahuan itu, dan wajib. Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Setiap Muslim itu wajib menuntut ilmu. Jadi menuntut ilmu itu pun merupakan suatu kewajiban untuk kita, dan menjalankan kita sebagai manusia ini di muka bumi ini tentu harus memiliki ilmu pengetahuan dan sains. Selanjutnya, bagaimana memandang pentingnya aspek etika dalam pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, Ustaz? Kalau etika dalam berteknologi tentu harus ada. Kita sebagai mahasiswa zaman now, bahasanya sekarang kita lihat bersama-sama, teknologi ini kan harus menguntungkan sebenarnya untuk kita, dan etika itu di situ letaknya. Kemudian kalau contohnya apabila kita sebagai pelaku pengguna teknologi tidak beretika, maka disitulah muncul hoax itu kan merugikan orang lain. Jadi beretika dalam menggunakan menjalankan teknologi itu harus dimiliki setiap manusia yang tentunya yang menggunakan teknologi tersebut. Jadi sebaiknya memang harus beretika, wajib kita beretika menggunakan teknologi. Izin bertanya, Ustaz, jika seseorang melakukan penyimpangan etika bermedia sosial, sebagai orang yang melihat, apa reaksi kita? Kita melihat orang yang melakukan etikanya. Sebaiknya kita tentu bisa melarangnya atau memberikan edukasi kepada dia, karena itu tadi jangan sampai merugikan orang lain. Apabila mungkin kita kedapatan kawan kita mengirim hoax ya melalui media sosial, salah satunya itu kan dapat merugikan orang lain, dan kita pun sebagai yang mengetahui itu kita berikan edukasi bahwasannya mungkin hukum atau hukumannya atau balasannya kepada dia mungkin tidak hari itu, mungkin suatu saat bisa jadi terjadi kepada dia, dan itu bisa merugikan. Berarti saling mengingatkan. Iya, saling mengingatkan itu wajib dalam berteknologi. Ustaz mau nanya, ini macam-macam paradigma yang digunakan dalam Islam, terapan dan bidang studi itu apa-apa aja sih, Ustaz? Setahu saya paradigma itu kan alur berpikir kita dalam menjalani kehidupan. Jadi kalau paradigma dalam ilmu terapan itu ada paradigma alami, amali, maksudnya paradigma amali, kemudian paradigma falsafi, kemudian paradigma kami. Jadi amali ini bagaimana kita kajiannya itu seperti kajian tafsir. Jadi macam mana kita menggali ilmu-ilmu dalam Al-Quran itu dan kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian kalau paradigma falsafi itu tentunya bagaimana cara kita berpikir, ibaratnya mencari kebenaran, siapa itu Tuhan, apa itu Tuhan, kan begitu. Ibaratnya falsafi itu filsafat, kita cari sampai ke akar-akarnya, ilmu-ilmu yang kita penasaran dibuatnya. Jadi kita harus mencari sampai ke akar-akarnya, dan penasaran itu hilang sampai kita yakin untuk menjalankan. Kalau misalnya yang tadi ilmu mau penasaran terus cari terus tapi sampai tidak jumpa hasilnya itu. Iya. Ya berarti cara berpikir kita lagi yang perlu diapakan. Berarti ada kesalahan mungkin di situ. Ya, jadi intinya kan kita sampai cari ke akar-akarnya. Ibaratnya itu kebenarannya itu di mana. Nah, kan itu dia. Intinya sampai ke akar-akarnya. Sampai pokoknya kita menemukan bahwasannya ini titiknya, di sini dia berarti. Itu mungkin itu saja pertanyaan dari kita, Ustadz. Terima kasih atas
jawabannya, dan maaf kalau misalnya kami bertanya atau kata-kata kami ada salah-salah kata. Terima kasih, Tat. Assalamualaikum.